Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hikmatun naskhi. Hikmah adanya nasakh. Kenapa ada penghapusan atau pengangkatan, penghilangan ayat-ayat atau hadis Rasulullah SAW, terutama Al-Quran di sini? Yatamatsalu hikmatun naskhi fi ba'dil umuril atiyah. Hikmah terjadinya nasakh itu dapat tercermin dalam beberapa hal yang berikut ini. Kita sedang bicara hikmahnya atau manfaatnya. Yang pertama, mura'atu masalihil ibad. Mura'at itu artinya menjaga, untuk menjaga maslahat hamba, untuk memperhatikan juga boleh, untuk memperhatikan maslahat hamba, umat manusia, hamba-hamba Allah ini. Karena maslahat suatu generasi belum tentu menjadi maslahat bagi generasi yang lainnya. Maka hal yang dianggap tidak maslahat bagi suatu kalangan, boleh jadi Allah hilangkan, Allah hapus ayat itu agar tidak menyulitkan untuk generasi berikutnya. Itulah hikmah naskh. Itu terjadinya sekali lagi pada zaman turunnya wahyu Al-Quranul Karim. Yang kedua, hikmahnya tatawwur tasyri' ila martabatil kamal. Maksudnya perkembangan penetapan hukum menuju level yang sempurna. Perkembangan penetapan hukum menuju tingkatan yang sempurna. Hasaba tatawwurid da'wati wa tatawwuri halin nas, sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan keadaan umat manusia. Maksud kalimat ini adalah diadakannya nasakh terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan diganti dengan ayat yang lain, atau dihilangkannya hadis tertentu dan diganti dengan pernyataan yang lain dari Rasulullah SAW, itu karena hubungannya erat dengan fase atau perkembangan dakwah dan keadaan umat. Boleh jadi keadaan umat yang lalu, keadaan manusia pada masa sebelumnya sudah berbeda dengan keadaan umat hari ini. Maka yang berlaku bagi mereka pada masa lalu tidak berlaku lagi pada masa sekarang. Dihapus. Contoh yang paling real itu adalah tentang dilarangnya ziarah kubur dan lalu dibolehkan. Kenapa dilarang? Karena situasinya berbeda. Keadaan manusia pada masa itu banyak sekali yang menyimpang, menyalahgunakan etika atau cara berziarah ke makam. Cenderung mengabaikan bukan saja akhlak ya, tapi mengabaikan ketentuan hukum dan akidah dalam Islam. Mereka menyembah, mereka merintih meratap, mereka punya keyakinan dengan mengusap batu nisan, maka pesan-pesan akan sampai kepada mereka yang ada di dalam kubur itu. Nah, karena perkembangan keadaan sudah berbeda, seiring waktu, manusia sudah insaf, mereka sudah menyadari bahwa cara-cara yang lalu itu salah, menyimpang bahkan secara hukum agama dan akidah. Akhirnya muncullah perintah untuk ziarah kubur itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu pernah aku larang kalian, kata Rasulullah, ziarah kubur. Sekarang lakukanlah, ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakkirukum bil akhirah, karena ia dapat mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Yang ketiga, iradatul khairil ummah wa taysir 'alaiha. Adanya nasakh karena Allah menghendaki kebaikan bagi umat dan kemudahan bagi mereka. Li'anna naskha, karena nasakh atau penghapusan itu in kana ila asyaqqa, apabila penghapusannya berubah menjadi yang lebih sulit, semula ringan berubah menjadi yang berat, fa fihi ziyadatul thawab, maka di dalamnya pasti ada pertambahan pahala kebaikan. Karena yang semula mudah-mudah saja tiba-tiba dirubah atau dihilangkan menjadi aturan yang lebih ketat, lebih mengikat, lebih berat dirasakan oleh umat pelaksanaannya. Tapi walaupun dirasakan lebih berat ketimbang sebelumnya, di dalamnya ada pahala yang diberikan oleh Allah yang lebih. Wa in kana ila akhaf, tapi jika nasakh atau perubahan ini menuju yang lebih ringan, lebih enteng daripada sebelumnya, fa fihi suhulatun yusrun, maka berarti di dalamnya terkandung kemudahan dan keringanan itu sendiri. Suhulah dan yusr itu sebenarnya sama, di dalamnya terkandung kemudahan dan keringanan. Yusrun itu mudah, suhulah juga mudah.
tapi kita variasikan aja bahasanya, maka di dalamnya dapat kemudahan dan keringanan. Apabila pergeseran penghapusan itu menuju yang lebih ringan. Apa ayat di antara kita lihat contoh yang lalu? Untuk kita lihat menuju yang lebih ringan atau menuju yang lebih berat. Nah, coba lihat. Qauluhu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Di sini pekerjaan hati dan pekerjaan lahiriah fisik semuanya akan dihisab, akan dilakukan perhitungan di akhirat nanti di pengadilan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melahirkan apa yang ada dalam diri, dalam hati kalian, atau kalian tetap menyembunyikannya saja, merahasiakannya, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini karena dirasakan berat, dihapus. Nusikhat biqaulihi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kan perubahan dari yang berat menuju yang lebih ringan. Allah tidak membebani diri seseorang atau manusia ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya di situ adalah suara hati yang terlintas dalam pikiran tidak termasuk kategori yang dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Kecuali satu yang kita sampaikan kemarin, yaitu riya. Hanya riya itulah suara hati yang dinilai jahat dan ada perhitungan nanti di hadapan Allah jika manusianya tidak bertaubat mohon ampunan Allah dan maafnya. Selain itu tidak ada perhitungan selama ia masih terpendam dalam batin, dalam pikiran. Nggak sampai dilahirkan dalam wujud pekerjaan nyata, tidak dipraktekkan. Seorang ingin mengambil hak orang lain tanpa izin, tapi hanya terlintas dalam pikiran buruknya saja, dalam hatinya yang jahat, yang busuk. Tapi sampai waktunya tidak ia cetuskan menjadi kenyataan. Semacam ini tidak masuk dalam perhitungan. Tapi kalau ia nyatakan, ia amalkan juga, ia lakukan praktek itu, mengambil hak orang lain tanpa izinnya, maka hitungannya adalah satu keburukan. Berbeda dengan kebaikan, terlintas di batin saja, sudah ada pahalanya, tapi kalau diamalkan, 10 pahala kebaikan yang didapatnya. Kita lihat nomor 2, sekedar untuk perbandingan ya. Qauluhu ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan maut, kematian, in taraka khairan, jika ia meninggalkan harta yang banyak, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ia wajib untuk memberikan wasiat atau menulis wasiat bagi kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, kakak adiknya, om tantenya. Ayat ini dihapus dengan ayat tentang kewarisan. Oleh karena kewarisan sudah lebih rinci, maka wasiat terhadap ahli waris menjadi tidak diperlukan. Menuju yang lebih ringan atau yang lebih berat, lebih menyenangkan atau tidak menyenangkan? Lebih meringankan, Ustaz. Lebih meringankan. Artinya nggak usah double lah. Kalau sudah waris, waris aja. Orang tua kan berhak mendapatkan warisan dan tidak ada yang menutupi haknya. Maka tidak perlu wasiat untuk keduanya. Selain memberatkan orang yang menuliskan wasiat atau yang berwasiat, itu juga merugikan ahli waris yang lainnya. Yang seharusnya tidak perlu wasiat, tapi tiba-tiba ini wasiat juga gitu ya. Harta didapat dari wasiat juga, harta juga didapat dari warisan. Double. Nah, dengan begini menjadi ringan dan juga menyenangkan untuk ahli waris yang lainnya. Tidak terusik dengan hal ini. Sudah azan ya? Oke. Kembali ke titik masalah tadi. Seperti itu keadaannya. Hikmah mengapa nasakh dalam Islam ini ada. Walaupun tidak dipungkiri, tetap ada saja pendapat yang mengatakan tidak ada nasakh dalam Al-Quran dan bahkan tidak ada nasakh dalam hadis Rasulullah. Tapi itu menyalahi pendirian mayoritas. Jumhur ulama tetap berpendapat bahwa nasakh ada dan memang telah terjadi terhadap ayat Al-Quran, sesama ayat Al-Quran, dan Al-Quran terhadap hadis dan hadis dengan sesamanya. Baik, kita jeda dulu.